Ya, kita sudah running Krakatau Samudra Solution ini sebagai satu new startup, sebagai perusahaan penunjang jasa kepelabuhanan. Apa artinya? Kita ingin menjadikan KIP, Krakatau International Port ini sebagai satu grup maritim yang terintegrasi. Kita sudah mempunyai PTSP, Pak, yang satu pintu. Betul. Itu dampaknya luar biasa atau bagaimana, Pak? Ini akan memberikan dampak positif ya, yang sangat signifikan buat KBS. Halo Portis, ketemu lagi di KIP on the Weekend. Kali ini kita akan membahas tentang Krakatau Samudra Solution. Nanti kita akan mewawancarai seorang direktur utama Krakatau Samudra Solution yang bernama Bapak David Rahadian. Langsung saja kita sapa Bapak David Rahadian. Selamat pagi Pak David. Pagi Pak Hendrik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak David sebagai direktur utama Krakatau Samudra Solution itu sudah berapa lama Pak? Sudah kurang lebih 3 bulan. Ya, kita sudah running Krakatau Samudra Solution ini sebagai satu new startup, sebagai perusahaan penunjang jasa kepelabuhanan. Apa artinya? Kita ingin menjadikan KIP, Krakatau International Port ini sebagai satu grup maritim yang terintegrasi. Jadi kalau sekarang itu ada tren dalam bisnis maritim itu adalah integration, maritime integration. Kemarin juga Pak Dirut juga sudah menyampaikan tentang port integration tadi. Port integration itu artinya kita membuat suatu koneksi yang seamless antara seluruh rantai pasok dunia kepelabuhanan. Jadi tanpa adanya integrasi tadi, efisiensi akan sulit tercipta. Dan ini memang sudah dibuktikan di awal. Walaupun yang dilakukan KBS itu adalah tahun 99 dulu adalah downstream integration. Nah, dengan adanya KSS ini, kita juga diharapkan melakukan upstream integration yang menjadikan pelayanan kepelabuhanan ini terintegrasi di hulu maupun di hilir. Hulu itu artinya di sisi laut dan segala pernak-perniknya, dan sisi daratnya adalah logistik dan penunjang traffic dan kegiatan logistik tadi. Awal mulanya Pak David, terbentuknya Krakatau Samudra Solution itu seperti apa sih Pak? Nah, ini agak unik juga terkait dengan penataan organisasi yang dimulai oleh Pak Dirut di awal tahun untuk melakukan integrasi bisnis logistik. Satu perusahaan di KBS Group atau KIP Group ini, yaitu Wahana Stana Baja ini kehilangan purpose-nya. Semula Wahana Stana Baja ini akan melaksanakan kegiatan di bidang hot skin paste mill operation yang mungkin ternyata setelah dikaji mungkin kurang pas ada di Wahana Stana Baja, dan akhirnya dari Pak Dirut ini merasakan perlunya integrasi upstream tadi dan penunjang seluruh kegiatan logistik tadi. Nah, karena itu beliau mengarahkan untuk membentuk Krakatau Samudra Solution ini sebagai perusahaan penunjang jasa kepelabuhanan yang mengintegrasikan bisnis upstream dan downstream KBS tadi. Oke, KIP. lalu untuk produknya Pak, produknya sendiri KSS ini kan di bawah naungan Krakatau International Port. Lalu bagaimana dengan bisnis yang dijalankan maupun produk-produknya yang akan dijual di luar Pak? Baik, jadi banyak bisnis di bidang kepelabuhanan ternyata itu tidak bisa dijangkau oleh KBS karena adanya pembatasan regulasi yang dimulai dari Undang-Undang 17 tahun 2008 yang membatasi lingkup kegiatan badan usaha pelabuhan hanya menjadi 9 hal. Nah, sementara jasa-jasa penunjang kepelabuhanan itu nggak boleh dilaksanakan oleh BUP, tapi harus dilaksanakan oleh badan usaha tersendiri. Produknya apa saja Pak? Ya, di dalam undang-undang itu ada 16 bidang usaha yang tidak tercakup di BUP. Kalau BUP 9, penunjangnya malah 16. Nah, kita lihat di sektor transportasi yang lain, seperti di sektor transportasi udara, transportasi kereta api maupun pelabuhan. Ini mereka punya anak usaha yang memang bergerak di bidang penunjang. Dan sudah terintegrasi ya Pak? Terintegrasi tadi, terutama untuk pengelolaan properti dan handling
yang lainnya. Dan ini memang diperlukan untuk bisa meningkatkan efisiensi daripada Krakatau International Port itu sendiri. Nah, karena itu kita ada dua sisi nih yang kita akan kembangkan. Yang pertama sisi ship service atau upstream service-nya. Yang kedua adalah penunjang umum, yaitu general service and trading, untuk menunjang kegiatan downstream daripada pelabuhan itu sendiri. Nah, upstream tadi, ship service tadi ada beberapa. Kita di sana masuk di bidang ship chartering, ship management. Ini yang paling potensial. Karena apa? Kalau KBS ini tidak bisa melakukan integrasi di pusat, maka goals daripada KIP tadi, visi kita untuk goceng kapal 5.000 kapal itu 5.000 kapal ini akan jauh lebih susah. Dan kita sebagai tangan kanan dari KBS untuk bisa meng-create 5.000 kapal tadi, bisa menghasilkan value added untuk KBS. Nggak ada jalan lain, harus punya tangan yang kuat untuk bisa mengintegrasikan bisnis shipping ini tadi, yang tentunya kita bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain, ya, terutama di perusahaan pelayaran. Nah, kemudian yang kedua, di KBS ini ada kegiatan bunkering. Bunkering itu kegiatan pengisian bahan bakar maupun juga air tawar di lingkungan KBS. Nah, ini selama lebih dari 25 tahun KBS berdiri, ini nilai tambah yang dirasakan KBS itu hanya minim. Berapa liter rata-rata untuk satu kapal kebutuhannya, Pak? Bervariasi. Jadi kapal ini memiliki tangki dari sekitar 80 sampai dengan sekitar 700 sampai 800 kiloliter. 800.000 liter. Jadi satu kapasitas tangkinya. Tapi memang rata-rata pengisian itu antara 30 sampai dengan 150. Itu ukuran kiloliter. Apa? Untuk capsize, untuk super capsize atau di bawahnya, Pak? Kalau capsize tuh sampai dengan 800 kiloliter tuh bisa. Tapi kalau kapal untuk barge itu sekitar 80 sampai 90 kiloliter tangkinya. Kalau kapal untuk handymax itu sekitar 300 sampai 400 kiloliter. Berarti jadi, dari segi water, bunkering, ship management maupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh kapal itu bisa di manage oleh Krakatau Samudra Solution, ya, Pak, ya? Betul. Jadi setelah bunkering tadi ada kegiatan pembuangan limbah kapal. Jadi waste and garbage management. Nah, ini kita kan KIP ingin menjadi bukan lagi green port tapi blue port. Wah. Ya, jadi pelabuhan yang benar-benar concern pada lingkungan. Nah, ini kita harus perhatikan karena KBS pun KIP ini juga harus comply dengan IMO Convention yang namanya MARPOL, Maritime Pollution 7378, yang memang concernnya banyak banget. Sekarang ini bukan hanya masalah limbah, dari marine pollution itu bukan hanya limbah cair dan padat, tapi limbah udara juga pengaruh. Iya, betul. Nah, ini nanti kita akan kembangkan bekerjasama dengan pihak ketiga juga untuk bukan hanya waste and garbage, tapi juga ada namanya shore connection. Shore connection ini kita sedang pelajari bersama dengan mitra kita untuk bisa memasok listrik ke kapal. Jadi kapal itu sebetulnya dia punya namanya auxiliary engine atau genset kita dengarnya, tapi kalau di kapal namanya auxiliary engine. Auxiliary engine-nya itu bisa sampai 6 unit kalau dia punya kapal punya 5 crane, dan kapasitasnya hingga bisa 2 megawatt. Gede banget itu powernya tadi untuk bisa supply ke crane tadi, karena crane itu kalau crane-nya KBS tuh satu crane bisa sampai 1 megawatt, 1 juta watt ya. Kalau rumah kan paling cuma 2.000 atau mungkin 4.000 ya. Ini kalau di crane ini 1 juta watt. Lalu nah, untuk ship owner, Pak? Ya, baik. Secara crewing, emergency call, dan lain-lain, secara waste management, secara penanggulangannya di lapangan itu ada histori atau cerita khusus tentang bisnis tersebut nggak, Pak? Ya, ini gini, kalau yang kasus yang emergency, apalagi di COVID seperti ini, dulu itu belum ada integrasi antara pelabuhan, pelayaran dengan otoritas pemerintahan. Jadi di awal-awal COVID ya, terutama sekitar di bulan Februari lalu, saat COVID gelombang
1,5 ya, Iya. itu muncul, itu banyak pelabuhan yang menolak untuk bisa disandari karena tidak tersedia sistem yang memadai untuk menangani emergency case tadi. Takut kalau orang masuk bisa ketularan. Tapi di sisi lain juga kontrol pelabuhan itu masih belum bagus, sehingga kadang-kadang orang yang nggak cerita bisa lolos, bahkan kru bisa turun dan bisa berpotensi menyebarkan virus. Nah, karena itu dari KIP tadi kita sedang melakukan proses untuk bisa menjadikan KIP ini sebagai tempat pemeriksaan imigrasi, sekaligus juga tempat pemeriksaan kesehatan bagi kru kapal yang akan naik maupun akan turun dari kapal. Nah, crew change ini suatu bisnis yang menarik ya, karena tidak semua pelabuhan itu bisa menyediakan tempat inspeksi tadi. Seperti di Banten ini imigrasinya pun belum bagus, dan kita dengan memberikan paparan kepada pemerintah, khususnya di bidang Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi Dirjen Imigrasi tadi, itu menjadi terbuka bahwa ada potensi yang cukup besar untuk keluar masuk orang di Pelabuhan Banten. Mengingat Pelabuhan Banten ini adalah pelabuhan kedua terbesar di Indonesia setelah Tanjung Priok. Bahkan secara volume tonnase bongkar muat nomor 1 di Indonesia. Tapi menurut Pak David, sekarang ini kan kita sudah mempunyai PTSP, Pak, yang satu pintu. Betul. Itu dampaknya luar biasa atau bagaimana, Pak? Ini akan memberikan dampak positif ya, yang sangat signifikan buat KBS. Memang prasarana fisik itu suatu hal yang sangat-sangat penting, namun nggak bisa dilupakan juga softwarenya juga. Kalau tadi hard facilities, ada soft facilities, ini yang harus kita terus bangun. Kemarin untuk yang dengan custom dan immigration, kami dari KSS juga membantu juga untuk pelaksanaan Stranas PK di pelabuhan. Nah, Stranas PK ini adalah suatu inisiatif yang dikeluarkan oleh KPK sebagai bentuk untuk strategi nasional pencegahan korupsi di pelabuhan. Nah, kita juga turut serta untuk bisa melakukan proses digitalisasi, simplifikasi untuk kegiatan karantina dan kepabeanan. Jadi kita pun juga dilibatkan untuk melakukan namanya SSMQC, Single Submission Modules, Quarantine and Custom. Nah, ini wujud yang paling nyatanya adalah tempat PTSP tadi sebagai tempat pemeriksaan bersama antara custom dan custom dan karantin. Oke. Nah, tapi yang sedang nanti kita akan garap di KBS ini bersama dengan dukungan dari pihak investor ya, yaitu pembangunan tempat pemeriksaan imigrasi bersama. Itu Siemens Center, di mana ada tempat pemeriksaan bagi seluruh kru yang akan naik dan turun ataupun ingin beristirahat sementara di tempat yang aman, yang memang diisolasi dari penduduk pada umumnya, untuk bisa beristirahat di sini. Berarti ada hubungan antara bisnis KSS dengan tempat tersebut ya, Pak ya? Betul. Ya, ini kan kita seiring dengan penataan organisasi juga, custom and quarantine ini nantinya akan lead-nya adalah KJL, tapi untuk yang kru, yaitu untuk Immigration and Health Quarantine, ini akan ada di bawah dari KSS. Oke. Ya, jadi nanti kita harapkan Banten ini menjadi pintu gerbang bagi kru internasional maupun nasional yang akan naik ke kapal-kapal internasional yang selama ini hanya didominasi oleh pelabuhan-pelabuhan utama saja. Ya. Nah, kita ingin KIP sesuai dengan visinya menjadi international port. Ini real international port, di mana kita punya sarana untuk naik turunnya kru untuk kapal-kapal internasional. Berarti ketika kapal masuk ke Krakatau International Port itu sudah punya fasilitas pelabuhan dan juga support dari anak perusahaan dari KJL, dari KAL, dari KJS dan juga KSS ya, Pak ya. Betul ya. Jadi karena tadi kru manajemen tadi untuk yang naik dan turun tadi ini memang belum ada yang yang mengelolanya gitu. Yeah. Dan ini belum banyak dilihat di pelabuhan-pelabuhan, karena ini ada potensi yang besar untuk bisa dikelola dengan
terintegrasi. Karena kalau kita lihat di bandara kan semua kita sarana pemeriksaan imigrasi dan kesehatan karantina pelabuhan, kesehatan pelabuhan udara khususnya ya KKP itu sudah tertata dengan baik. Tapi kita belum lihat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia ada yang punya fasilitas yang view yang benar-benar terintegrated tadi seperti kayak di bandara. Nah, ini kita akan create fasilitas tersebut di sini dalam waktu kurang lebih 6 bulan ke depan. Jadi proses ini ya tadi saya sampaikan bukan hanya hard facilities tapi juga soft facilitiesnya pun paralel kita garap, termasuk kerjasama untuk meningkatkan status KIP ini sebagai tempat pemeriksaan imigrasi. Wah. Jadi tempat PTSB udah ada. Iya. Nah, sarana untuk pemeriksaan imigrasinya untuk kru internasional tadi nanti akan disediakan oleh KSS. Menarik banget nih, Pak David. Lalu untuk visi dan misi perusahaan dari Krakatau Samudra Solution itu seperti apa, Pak? Jadi visi dari perusahaan KSS adalah ingin menjadi perusahaan penunjang kepelabuhanan yang memberikan nilai tambah di bidang maritim dan logistik terintegrasi dengan sistem digital. Jadi kalau kita zaman sekarang ini kan zaman industri 4.0 ya, maka pelabuhannya pun port 4.0 juga. Yeah. Dan ini kita menjadi suatu bagian yang terintegrasi dari KIP ini tadi untuk bisa menunjang tadi maritim dan logistik. Maritim ini ada upstream dari pelabuhan dan logistik ini adalah downstream dari pelabuhan tadi. Dua-duanya harus diintegrasikan supaya pelabuhan ini menjadi lebih efisien tadi. Iya. Nah, lalu untuk misinya, Pak? Misinya itu kita menyediakan pelayanan yang bernilai tambah untuk layanan maritim dan teknologi berbasis digital tadi. Jadi memang kita semuanya berangkatnya dari suatu integrasi digital ya antara seluruh stakeholder di bidang pelabuhanan. Jadi maritime ini punya upstreamnya juga. Kan tadi kalau kita maritime kapal kru tadi ada namanya CIQP. Ada custom, immigration, quarantine, and port master. Yeah. Jadi karantina khusus di Indonesia ada 3. Ada health quarantine, ada animal and plant quarantine, ada fish quarantine. Jadi ada 3 bidang karantina yang semua harus diintegrasikan tadi. Jadi ada paling tidak 6 instansi yang terlibat di bidang regulator di bidang maritim ini tadi. Berikutnya yang di sektor logistik pun sama. Ini kita mengintegrasikan seluruh pemain tadi ya yang berkaitan dengan logistik, terutama grup kita juga khususnya KAL dan KJL serta KJS. Ini adalah kegiatan logistiknya yang di bawah, yang di downstream tadi. Ini yang kita akan coba dukung mereka juga untuk bisa lebih terintegrasi di KBS. Tadi kalau kita bahas masalah tadi yang banyak mengenai maritime tadi ya, kita sudah bicara tentang ship chartering, ship management, kemudian juga kita bicara dengan bunkering, tadi kita bicara dengan waste management, kemudian kita bicara tentang shore connection tadi, bicara dengan crew dan emergency case tadi. Nah, di sektor logistik ini ada banyak yang kita bisa support. Bagaimana mengintegrasikan kegiatan traffic dan parking management di KBS, di KIP ini Pak, Krakatau International Port tadi. Kalau kita sering lihat banyak pelabuhan di Tanjung Priok macet di dalamnya. Macet ya. Di luar pun macet. Nah, ini kita harus melakukan rekayasa berbasis teknologi agar bisa mengurangi kemacetan. Karena kemacetan ini ternyata untuk masalah logistik ini pada saat kita bongkar muat pabrik penuh. Karena apa? Karena penataan traffic tadi nggak dilakukan dengan baik. Nah, untuk bisa mengurangi kepadatan tadi kita akan menciptakan buffer-buffer. Jadi kita akan nanti kembangkan sistem parkir yang terintegrasi dengan pelabuhan. Jadi lokasi parkirnya bukan dalam pelabuhan, karena pelabuhan nggak boleh macet. Semua truk yang terregistrasi itu harus sudah daftar dulu di zona 1 kita. Sementara truk yang sudah terintegrasi tapi belum aktif ada di zona 2 yang kapasitasnya juga 100 truk. Karena apa? Karena buffer parkir yang ada di sini ini
terbatas jumlahnya, hanya 30 unit truk. Iya. Padahal untuk kegiatan bongkar muat yang dilakukan secara paralel ini kadang-kadang butuh sampai dengan 400 sampai dengan 500 truk. Nggak mungkin kita bisa tampung semuanya di sini. Kalau orang semua standby di sini, ya nggak bisa. Makanya kita melakukan penataan ini dengan bantuan dari teknologi informasi, supaya nanti di zona 1 nanti ada daftar truk ini harus ke area mana. Kalau dulu semua truk harus masuk ke buffer sini di Dan secara manual ya Pak? Manual, panggilannya karkolnya manual. Nanti kita semua digitize, ya. KIP ini adalah satu perusahaan yang pertama kali menerapkan digitalisasi untuk gate access. Namun gate access ini belum cukup kalau tidak diimbangi dengan buffer yang cukup juga. Nah, karena itu parking management ini kita bukan ngelola parkir biasa. Kita bukan ngelola seperti perusahaan perparkiran yang hanya memutasi dari parkir kapal. Iya, bagian dari kegiatan integrasi logistik tadi. Iya. Jadi bagaimana bongkar muat itu dermaga nggak boleh penuh, jalan di sini nggak boleh macet. Kalau di parkiran biasa, nggak ada biasanya urusan. ada tuh periwitan tuh Pak. Periwitan. Nah, Kalau kita ini pakai signboard. Kita udah pakai LED TV serta signboard digital untuk memanggil call truknya nomor sekian bisa masuk, dia jalan. Kalau dia belum dipanggil, dia nggak akan bisa keluar. Iya. Di tab pun nggak akan buka. Casnya juga beda. Kalau periwitan parkiran biasa itu ini kita 5.000 per jam. Kalau ini beda lagi. Cashless semuanya. Kita semua integrasikan di dalam bagian port facility service. Jadi di zona 1 ini semuanya satu single tarif. Jadi orang nggak bayar apa-apa lagi karena ini bagian dari kegiatan logistik kepelabuhanan. Nah, zona 2 ini baru kita parkir umum. Yeah. Jadi banyak kayak misalnya gini ya, orang punya truk, vendor kita, dia berkegiatan bongkar, 2 hari lagi dia akan ada bongkaran lagi. Daripada dia pulang jauh-jauh ke pool dia, ya udah parkir di tempat kita. Iya, betul. Nah, selama ini kan parkirnya nggak terakomodasi nih, orang parkirnya nggak jelas di mana. Nah, kita punya tempat parkir yang bayar harian tadi, yang cukup kompetitif. Daripada dia harus keluar, supir ke situ tinggal. Dan di zona 2 ini kita integrasikan juga dengan kegiatan penunjang logistik tadi. Apa? Pertama ada kayak rest area. Jadi supir bisa toilet lah ya Pak ya. Iya, toilet, ada ada tempat makannya, tempat istirahatnya. Yang kedua ada tempat cuci mobil juga, tempat truk. Kan sopir truk suka cuci parkir, itu bikin kotor. Nggak boleh cuci parkir di dalam area KBS. Ada tempat pencuciannya. Dan ada kita sediakan sarana untuk perawatan truk. Terintegrasi juga di sana. Jadi truk sambil menunggu bisa langsung masuk ke bengkel kita. Karena kan bengkel kita ini juga bukan hanya akan melayani grup, tetapi juga untuk melayani seluruh customer atau vendor yang ada di Cigading tadi. Dan lagi-lagi kita cashless. Paymentnya bisa diatur apakah mau bayar langsung ataupun billing ke perusahaan vendor tadi. Ya, billing bulanan ke mitra-mitra kita. Dan di sana kita garanti ya, karena ini benar-benar kita transparan ya, baik kontrol security-nya itu cukup baik, semua ada CCTV, jadi nggak ada orang yang bisa akses tadi tanpa ada ID-nya. Jadi truk yang masuk di zona 1 semuanya udah registered. Yang kedua, zona 2 pun semuanya kita dorong untuk registered juga di kita, jadi member. Oke. Jadi kalau makin banyak, makin sering ada poinnya juga untuk bisa pakai parkir kita. Ini kita sudah melakukan survei dengan mitra kita juga. Insya Allah bulan Januari kita akan start construction untuk fasilitas parkir tadi. Amin. Nah, traffic tadi ini juga ada nanti jalan ekspor impor yang akan kita kelola juga untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dari KS ke pelabuhan ke KIP. Nah, itu juga kita kontrol supaya trafiknya lancar. Ya, jadi bagaimana kita kontrol
traffic maupun juga untuk kondisi kesehatan jalan dan keamanan jalan juga. Di situ kita akan terjun juga. Jadi di General Service Center ini yang pertama adalah traffic management, traffic and parking management yang memang spesial untuk pelabuhan. Yang kedua juga untuk kegiatan maintenance. Nah, maintenance ini kita sedang jajaki kerjasama dengan mitra kita juga untuk bisa lebih meningkatkan efisiensi perawatan dari KIP Group. Jadi KIP Group ini ada KAL, ada KJL, ada KJS. Semuanya punya alat-alat berat. Butuh perawatan. Nah, kalau ini perawatan itu diintegrasikan, kita yakin bahwa cost perawatan ini akan menjadi lebih efisien. Lalu karena untuk ini Pak, harapan dari Pak David untuk KSS ke depan itu seperti apa sih Pak? Jadi gini, kalau tadi ship service itu, apa yang kita lakukan di Cigading ini itu hanya sebagai starting point. Karena visi KIP ini bukan hanya main di Cigading. Kita akan ikuti terus perkembangan dari KIP, baik yang di Jepara, di Tanjung Berakit, di Dumai, ya, di area-area di mana kita beroperasi. Bahkan nanti kita akan leading untuk menjadi anchorage point manajemen, ya. Jadi baik itu di di Banten maupun di luar Banten. Jadi tadi yang ship service tadi itu integrasinya itu bukan hanya untuk di Cigading, tapi seluruh Indonesia, dan harapannya kita akan bertambah lagi jangkauan daripada Krakatau International Port ini. Jadi menjadi satu pelabuhan, sistem pelabuhan nasional yang dikelola oleh KIP ini tadi. Ya, oke, menarik sekali Pak David perbincangan hari ini. Semoga KSS ke depan bisnisnya akan semakin lancar, dan jangan lupa salam sehat Pak. Oh, siap. Untuk tim juga, terima kasih untuk hari ini Pak David. Sama-sama. Sudah hadir ke KIP on the weekend. Oke. Bagi Anda yang suka dengan konten atau video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode KIP on the weekend berikutnya. Dadah.